Praktikum nomor 1. Praktikum nomor 1 ada aplikasi decoder ini ya. Kita buka. Nah, ini sebenarnya kalian hanya tinggal mengetik. Pengetikannya seperti ini ya, yang benar. Coba kita eksekusi terlebih dahulu ya. Nah, ini hanya menampilkan seperti ini, variabel 1, 10, variabel 2, variabel 3, dan variabel 4, seperti ini. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada pekerjaan kalian itu yang pertama, untuk penulisan tipe data di sini ya, yang Ibu lihat ada yang menggunakan huruf besar di sini ya, ada yang pekerjaannya seperti ini. Nah, ini kalau di depannya ini huruf besar atau tipe data huruf besar menjadi putih tulisannya, sedangkan yang benar itu untuk tipe data menjadi warna ungu ya. Ini kesalahan pertama. Lihat kalau misalnya kesalahan seperti ini ketika dieksekusi hasilnya. Nah, ini ya. Ini. Dan ketika ada kesalahan itu pasti ada keterangannya di yang hijau-hijau ini ya. Keterangannya tuh INT huruf besar bilangan bulat sama dengan 10. Nah, itu di bawahnya ada harusnya huruf kecil. Nah, itu silakan kalau ada keterangan errornya dibaca ada seperti ini diganti. Oh, ini INT ini salah. Harusnya huruf kecil. Ya. Nah, menjadi ungu lagi. Tuh, benar lagi ya. Terus untuk berikutnya kesalahan kedua yang sering terjadi adalah salah atau lupa tidak menuliskan tanda titik koma di belakang baris. Misalnya di sini kalian lupa salah satu. Di baris ke-9 ini kalian kurang atau lupa menuliskan titik koma. Coba apa yang terjadi ketika kalian lupa menuliskan titik koma? Nah, ini lihat ya. Error. Ini dibaca ya. Kalau kayak gini. Itu bisa kita lihat. Char nama Poppy Septiandari. Nah, ini char nama. Itu kan di baris 10 char nama. Nah, kalau tidak ada error di baris 10 bisa jadi atasnya atau bawahnya. Tapi karena bawahnya tidak error, maka kemungkinan atasnya. Nah, kita bisa lihat ini kurang titik koma. Jadi kita bisa melihat kira-kira kesalahannya ada di mana. Ini ya, titik koma. Nah, lalu kita ulangi. Nah, ini sudah benar. Kesalahan berikutnya untuk nomor 1 adalah yang di baris ke-15. Di sini kalian itu kebanyakan bukan menuliskan nama variabelnya, tapi langsung menuliskan di sini isinya. Misalnya Poppy Septiandari. Poppy S misalnya ya. Ini. Apa yang terjadi ketika kalian menuliskan ini? Nah, ini ya. Error. Nah, itu di sini ada keterangan bahwa variabel 4% S Poppy S. Nah, ini salahnya di sini. Oh, ini salah. Ya. Harusnya pas di dalam output ini tulisnya bukan isinya tapi nama variabel. Variabel 4 itu kan nama ya. Kita tuliskan di sini nama. Ya. Jadi untuk nomor 1 ini sebenarnya paling mudah, tapi kalau kalian lupa salah satu karakter saja akan terjadi error. Tapi kalau error sedikit jangan diambil pusing, kita harus atasi ya. Nah, ini sudah berhasil lagi. Gitu ya. Ada juga yang kurang kutip. Kutipnya itu salah posisi kutip. Misalnya di sini kalian tuliskannya di akhir bilangan bulat. Nah,
Ada yang menuliskan seperti ini. Ini akan terjadi error juga. Nah, variabel ini muncul tetapi variabel 1 munculnya aneh ya. Tuh. Ya, ini yang terjadi kalau kita salah menuliskan kutip. Kita benerin lagi ya. Ini kutip, lalu jadi lebih hati-hati. Ini bilangan bulat, kita eksekusi lagi ya. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang ibu perhatikan di pekerjaan kalian. Mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi ya. Ya, cukup untuk nomor 1. Ya, oke, kita bahas yang nomor berikutnya, nomor 2. Praktikum nomor 2 ini sama, masih input langsung, tetapi tentang program perkalian. Ya, ini ketika dieksekusi, kode program seperti ini menghasilkan yang seperti ini ya. Hanya tulisan hasil kali 5 dan 10 adalah 50. Karena 5-nya adalah variabel A, 10 itu variabel B ya. 50 adalah yang nilai dari variabel kali ya di sini. Ini nomor 2 ini sebagian besar sudah benar ya. Bagus. Terus perhatikan untuk penulisan printf ya. Ada yang menuliskannya itu F-nya kurang, printf. Kalian nulisnya seperti ini, print saja. Nah, menjadi putih itu juga salah ya. Akan menjadi error. Coba kita lihat hasilnya kalau ada error. Nah, ini ya. Seperti ini. Undefined refers to print. Nah, kalau ada undefined seperti ini berarti ada yang salah penulisan. Oh, print yang ini baris ke-12 kita benerin. Oh, harusnya ditambahin F. Eksekusi ulang. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah nomor 2, tidak ada masalah lagi. Kita lanjut ke praktikum nomor 3. Praktikum nomor 3, kita lihat kodenya. Nah, ini kode yang harus ditulis adalah seperti ini ya. Sama seperti tadi, program perkalian 2 bilangan tetapi dengan input piranti masukan. Kalau nomor 2 tadi di sini inputnya A-nya dituliskan berapa. Sudah ditentukan. Yang ini B-nya juga sudah kalau di yang nomor 2 tadi. Kalau sekarang ini tidak ada di bagian deklarasi tapi di hasil eksekusinya ya. Nah, ini kodenya seperti ini. Coba kita eksekusi. Nah, kayaknya banyak yang belum pernah mencoba ini ya. Ketika seperti ini masukkan bilangan pertama, diminta masukkan, kita ketikkan berapapun nilainya, yang penting bilangan bulat. Misalnya kita mau mengetikkan 8, lalu enter ya, enter, masukkan bilangan kedua, silakan tulis, misalnya bilangan keduanya 5. Nah, nanti muncul hasilnya. Hasil kali 8 dan 5 adalah 40 ya. Nah, kita coba lagi. Ini bisa berapapun ya. Dengan input piranti masukan, kita lebih fleksibel memasukkan nilai variabelnya atau inputannya. Misalnya bilangan pertama 10, bilangan keduanya 11. Nah, maka hasil kali 10 dan 11 adalah 110. Seperti ini ya. Ya, nomor 3 ini banyak yang keliru atau yang kurang tepat, itu adalah kalian menuliskan input
input di sini. Ya, sesuai soal, misalnya yang Ibu contohnya hasil eksekusi kode program 8. Kalian nulis di sini. Nah, ini salah ya. Di sini 12 ini adalah hal yang keliru ya. Kalau seperti ini penulisannya, kita lihat. Nah, ini jadi ada 8-nya. Ya, walaupun masih minta masukan ini ya. Tuh 12 misalnya. Ini dikali 4. Nah, hasil kali 12 dan 4 adalah 48. Nah, ini ya yang keliru. Padahal untuk input dengan piranti masukan ini dikosongin. Nanti kita inputnya dimasukkan ketika programnya sudah dieksekusi. Nah, ini kan juga untuk input piranti masukan terdapat perintah scanf ya. Ketika masukkan bilangan pertama ada scanf-nya ya untuk dimasukkan ke dalam variabel. Masukkan bilangan kedua juga ada scanf-nya, masukkan variabel B. Seperti itu ya, mohon diperhatikan, jadi jangan ditulis di sininya. Ya. Untuk yang salah nanti bisa diperbaiki. Oke, untuk nomor 3 cukup. Nomor 4 kita lihat kode program nomor 4. Ini tentang program pembelian menghitung pembelian barang ya. Ini juga menggunakan input dari piranti masukan ya. Ini kita menggunakan variabel harga, jumlah barang, total. Dan ini memasukkan juga nama barang. Nah, hasil eksekusinya dulu ya, seperti apa yang Ibu inginkan seperti ini. Nah, masukkan nama barang. Ini misalnya masker dewasa. Ini bisa kita masukkan apa saja ya. Enter. Nah, diminta lagi kita masukkan harga barang. Harga barang masker misalnya 50.000. Nah, ketika di enter lagi ya. Ketika sudah memasukkan, kita enter. Jumlah barang misalnya 50. Enter. Nah, keluar hasil barang yang dibeli adalah masker dewasa. Sesuai yang tadi kita inputkan, harga 50.000. Juga sama seperti yang kita masukkan pada variabel harga barang. Jumlah juga keluar ya di sini, jumlah barang 50. Lalu ada jumlah yang harus dibayarkan adalah berapa ini? 2.500.000. 2.500.000 ya. Nah, ini adalah contoh programnya hasilnya ya. Ini juga kita bisa masukkan yang lain. Contoh lainnya misalnya nama barang, sikat gigi anak misal. Harganya 11.000. Jumlah barang 2. Nah, ya, ketika inputannya berganti maka hasilnya juga berganti ya. Tuh, barang yang dibeli sikat gigi harga 11.000 jumlah 2. Yang harus dibayar 22.000. Seperti itu ya. Nah, kodenya kebanyakan kan sudah Ibu tuliskan, tinggal mengikuti. Hanya seperti yang nomor 3 tadi, kebanyakan kalian menulis di sini nama barangnya agar muncul di screenshot, padahal tidak perlu ya. Misalnya sabun, di sininya harga barang 5.000. Ini tidak perlu ya, tidak perlu ya, ini tidak perlu karena namanya juga input dari piranti masukan.
input yang dilakukan ketika kode program sudah dieksekusi. Ini tidak perlu ya, karena sudah nanti oleh pengguna atau oleh piranti masukan ya. Ini jadi dikosongkan saja. Gitu ya. Sudah jelas ya, yang lainnya mah pengetikannya tinggal diperhatikan besar kecilnya huruf dan tanda bacanya posisinya ya. Itu cukup untuk nomor 4. Lanjut lagi nomor 5. Praktikum nomor 5 itu tentang luas lingkaran ya. Nomor 5. Ini program menghitung luas lingkaran. Inputnya dengan input dari kayak tadi ya, pengguna atau piranti masukan. Kita eksekusi dulu. Nah, ini sama seperti tadi. Ini diminta kita memasukkan sebuah jari-jari. Jari-jari misalnya 10. Nah, ketika masuk jari-jari keluar hasil luas lingkaran 314 ya. Nah, ini langsung coba ulangin lagi, eksekusi ulang angka yang berbeda, misalnya 7 jari-jarinya. Ketika dieksekusi hasilnya seperti ini ya. Jadi jari-jarinya bisa dimasukkan sesuai keinginan kita. Nah, ini kodenya tinggal ditulis seteliti mungkin dan sesama mungkin ya, penulisan besar kecilnya huruf dan tanda baca. Kesalahan yang banyak terjadi itu adalah sama seperti yang nomor 3 dan 4. Di sini banyak yang menuliskan angkanya di sini, padahal tidak perlu ya. Ini tidak perlu, jadi dihapus lagi. Kesalahan yang berikutnya yang sering terjadi adalah salah menuliskan nama variabel atau tidak sama. Di atas di bagian deklarasi, misalnya kalian luas lingkaran namanya ya. Tetapi kalian lupa di sini misalnya hanya ditulis luas. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita menuliskan berbeda di sini di atas bagian deklarasi sama di bagian sini? Nah, di enter. Nah, ini akan error. Dan errornya pun ditunjukkan yang salah adalah luas. Luas itu di bagian nomor 18 ya, ada keterangannya di baris ke-18. Oh, di sini kenapa luas salah? Karena berbeda dengan deklarasi yang di atas. Kita samakan saja untuk bagian deklarasi ya. Jadi luas lingkaran. Nah, di sini variabel yang ini juga harus sama dengan yang di sini ya. Nah, apa yang terjadi kalau ininya tidak sama dengan yang di atas? Nah, ininya seperti ini. Sama. Tuh, luas di baris ke-19 salah. Oh, ini. Oh iya, ini tidak sama. Kalian harus bisa mencari solusi ketika ada error ya. Lingkaran. Nah, ini. Terus kalian juga bisa ada yang error kalau ininya salah. Misalnya di sini harusnya kan penentunya F karena luas lingkaran itu float atau bilangan desimal, tetapi kalian nulisnya D di sini. Apa yang terjadi kalau salah menuliskan penentu format? Nah, kita masukkan coba 10. Nah, ini luas lingkarannya keluar tapi ngaco ya atau tidak sesuai. Ini salah ya. Kalau seperti ini kemungkinan penentu dari formatnya salah tulis ini ya. Jadi mohon diperhatikan lagi, harus lebih teliti ya. Ini F. Ini titik 2F supaya apa? Supaya
yang muncul itu 2 angka di belakang koma ya. Ini. Eksekusi ini sudah benar lagi ya. Cobain lagi. 10 misalnya. Dan enter. Nah, ini hasilnya sudah benar. Ya, cukup untuk nomor 5. Praktikum nomor 6. Kita buka dulu. Praktikum 6. Yaitu menghitung indeks massa tubuh ya. Nah, kita harus tahu dulu kalau indeks massa tubuh itu variabel apa saja yang digunakan. Di soal itu sudah ada tulisannya kalau rumus IMT adalah berat badan dibagi hasil dari tinggi badan dikali tinggi badan. Nah, itu berarti kita harus punya variabel berat badan, lalu ada variabel tinggi badan, dan juga variabel untuk menampung hasil perhitungan IMT ya. Jadi ada 3. Nah, Ibu menuliskan di sini variabelnya ada 3 yaitu BB, TB, dan IMT. Kalian sebenarnya terserah ya mau namanya berat badan, tinggi badan, IMT, atau hurufnya juga mau besar semua boleh, yang penting harus sama di bagian deklarasi dan nanti di penulisan algoritmanya. Nah, ini tipe datanya sama semua, float. Kenapa ambilnya float? Karena IMT itu hasilnya kan bisa koma-komaannya atau pecahan desimal. Jadi Ibu memilih untuk tipe data float. Nah, setelah menentukan variabel yang digunakan, lalu mau seperti apa tampilan ketika dieksekusinya? Tampilan awal yang ingin ditampilkan. Nah, Ibu pengennya ada tulisan berat badan, atau kalian boleh ditambahkan di sini masukkan berat badan, boleh ya. Ini dipakai keterangan dalam kurung kilogram ya, karena kan berat badan itu ada satuan yang lain selain kilogram, tapi diperjelas saja dalam kurung kilogram. Nih ya, nanti muncul tulisan berat badan, diminta masukkan ya. Silakan nanti penggunanya memasukkan, maksudnya memasukkan berat badan, lalu ada scan F ya untuk menampung apa yang dimasukkan oleh pengguna, nanti ditampung menjadi BB namanya, variabel BB. Lalu yang berikutnya ketika sudah memasukkan berat badan, keluar tinggi badan, nanti pengguna diminta untuk memasukkan tinggi badan. Ini juga bebas tulisannya, misalnya kalian mau ditambahkan masukkan tinggi badan Anda, boleh. Ini lebih baik dikasih keterangan mau meter atau sentimeter ya. Ibu di sini meter. Ini kalau sudah juga, kalau masukan dari pengguna pasti setelah minta masukan harus ada scan F ya. Ini scan F-nya seperti ini penulisannya. Tinggi badan itu variabelnya namanya TB, jadi dimasukkan ke dalam TB. Nah, ini variabel yang dibutuhkan atau input yang dibutuhkan sudah ada, tinggal kita proses ya menjadi IMT. IMT ini kita isi dengan rumus yaitu BB dibagi dalam kurung TB kali TB ya, seperti yang ada di soal. Nah, kalau sudah penulisan rumus, langsung di sini kita munculkan hasilnya untuk ditampilkan ke dalam hasil eksekusi. Print F. Nah, ini akan muncul tulisan indeks massa tubuh Anda adalah, atau Ibu seperti ini nulisnya. Jangan lupa ini persen %F untuk memunculkannya karena IMT yang ingin dimunculkan bertipe data float. Ini jangan lupa kutip sampai sini lalu dilanjut koma. Ini nilai variabelnya, variabel apa yang ingin dimunculkan, IMT ya. Nah, hasilnya seperti ini. Berat badan, misal berat badan 65,2 misal.
tinggi badan dalam meter, berarti misalnya 1,65. Nah, indeks massa tubuhnya 3, sekian sekian sekian. Nah, ini coba kita eksekusi lagi. Berat badan misalnya 45, tinggi badan 1,68. Nah, ini ya, tuh. Ya, ini untuk nomor 6-nya mudah ya. Sebenarnya cukup diminta seperti ini saja, tidak perlu menghasilkan yang normal atau ini ada yang kurang gemuk seperti itu kan hanya untuk dibaca saja di soalnya, tapi nggak apa-apa, lebih bagus kalau yang sudah bisa mah ya. Nah, cukup untuk nomor 6. Nomor 7 itu tentang luas segitiga ya. Nah, luas segitiga. Yes. Untuk membuat sebuah program, tadi yang pertama adalah harus menentukan variabel apa saja yang diperlukan untuk di bagian deklarasi. Yang pertama ada luas segitiga itu kan alas kali tinggi dibagi 2 atau 0,5 kali alas kali tinggi. Nah, ini variabel yang dibutuhkan alas atau ibu, nama variabelnya untuk alas adalah A, untuk tinggi adalah T. Dan ini untuk menampung hasil perhitungan luas segitiganya namanya luas segitiga. Kalian silakan bebas mau luas segitiganya luas saja boleh. Nah, ini tipe datanya ibu menggunakan float, int juga sebenarnya bisa ya, integer juga bisa. Nah, ini langsung ke sini ya. Ibu nanti menampilkan tulisan masukkan nilai alas ya. Yang merah-merah ini nanti tampil di dalam hasil eksekusi ya. Masukkan nilai alas, nanti kosong saja ini karena diminta masukan dari pengguna. Seperti biasa, nanti ada scanf ya. Scanf, lalu ini karena float jadi F, ini masukkan ke dalam variabel A. Lalu berikutnya masukkan nilai tinggi. Masukkan nilai tinggi, nanti scanf, %F karena float juga, masukkan ke dalam variabel T. Nah, ini diproses luas segitiga. Ini awas penulisannya harus sama seperti yang di atas. Kalau huruf besar, ada huruf besarnya harus sama juga. Huruf besar semua, huruf besar semua. Karena ibu nulisnya huruf kecil, jadi huruf kecil semua. Luas segitiga, nah ini gunakan 0,5 dikali A dikali T. Setelah itu kita tampilkan dengan printf. Luas segitiga adalah, ini ada %.2f supaya hasilnya 2 angka di belakang koma desimalnya ya. Lalu apa yang dipanggil yaitu variabel luas segitiga. Coba kita lihat hasilnya ya. Nah, masukkan nilai alas, terserah mau 10, mau 100 ya. Misalnya ibu 60. Masukkan nilai tinggi, tingginya misalnya 17. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. 60 kali 17 dikali 0,5. Benar ya hasilnya seperti ini. Contoh lain, misalnya gampang untuk ngeceknya. Masukkan nilai alas, misalnya 5. Masukkan nilai tinggi, misalnya 7. Hasilnya 17,5 sesuai rumus ya. Nah, ini ya. Ini sebenarnya polanya sama ya seperti luas lingkaran maupun yang menghitung IMT tadi. Kalau sudah paham ini tinggal ganti variabel dan rumus saja ya. Ya, cukup sekian untuk nomor 7. Semoga bermanfaat ya, semoga jadi bisa semua.